Selamat sore buat kita semua. Kami yang dengan beranggotakan dengan nama Erdianto Sitorus dengan NIM 14S2009 dan saya sendiri dengan nama Daniel Simorangkir dengan NIM 14S20005 dan yang terakhir dengan nama Domingo Sirait dengan NIM 14S20014. Kami di sini akan membahas topik mata kuliah LK yaitu tentang BJT dan MOSFET. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bipolar junction transistor atau sering kita sebut dengan BJT merupakan komponen elektronika yang memiliki 3 terminal yaitu emitter, base, dan kolektor. BJT umumnya digunakan sebagai penguat arus listrik atau saklar yang dikendalikan oleh arus masukan atau input pada BJT. Lalu di sini bisa kita lihat pada gambarnya ini memiliki 2 tipe pada BJT. Yang pertama itu tipe NPN sama tipe PNP. Pada gambar ini bisa kita tengok bahwasanya pada tipe NPN dia panah arusnya itu menuju ke emitter. Sedangkan pada transistor PNP itu tanda panahnya itu dia dari emitter menuju ke base-nya. Lalu tingkat doping di emitter itu sangat tinggi. Sedangkan basisnya itu tingkat dopingnya itu rendah. Lalu memiliki 2 junction emitter base dioda dan kolektor base dioda. Bayangkan struktur ini seperti 2 buah back-to-back dioda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari BCT. Prinsip kerja dari BCT itu ialah pertama cut off, saturasi, dan aktif atau penguat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan menjelaskannya melalui kurva karakteristik BJT. Yang pertama itu cut off. Cut off. Cut off daerah di mana transistor dalam keadaan mati, di mana transistor tidak mengalirkan arus dari kolektor ke emitter dan akan mengakibatkan IC-nya sama dengan 0. Sedangkan saturasi adalah bagian yang dimana seolah-olah kaki dari kolektor dan emitter itu short circuit sehingga arus yang mengalir dari kolektor ke emitter itu mengalami nilai arus max. Nilai IC-nya jadi max. Kemudian mendapatkan untuk nilai IC max-nya ini dapat kita lakukan dengan cara VCC dibagi dengan RC. Selain itu, pada tegangan VCE itu mengalami nilai 0. Berbeda dengan IC tadi. Kemudian untuk nilai aktif atau penguat. Daerah ini terletak antara titik cut off dengan saturasi. Biasanya daerah ini digunakan untuk penguat sinyal. Dan untuk cara mendapatkan titik-titik kerja dari aktif ini yaitu dengan cara mengatur arus basis atau IB-nya ini. Jika kita mengatur arus basisnya itu misalnya kita atur arus basisnya sama dengan 10, maka kita akan mendapatkan IC-nya sama dengan 5. Kemudian kita mendapatkan cut off-nya sama dengan 4,6. Kemudian begitu seterusnya.
Slide selanjutnya ini seperti yang kita ketahui bahwasanya terdapat 3 cara untuk menghubungkan transistor. Yang pertama itu CE atau common emitter, yang kedua itu CC atau common collector, yang ketiga CB atau common base. Nah, pada slide ini kami akan bahas tentang common emitter. Pada gambar ini bisa kita tengok bahwasanya terdapat rangkaian yang di mana rangkaian dasarnya itu yang saling terhubung, tetapi di sini dipisahkan dengan ground pada setiap commonnya. Pada gambar ini juga terdapat 2 loop. Bisa kita tengok bahwasanya di loop yang pertama itu pada basisnya, dan loop yang kedua itu terdapat pada bagian kolektornya. Pada loop basisnya ini PBB-nya itu membias maju dengan dioda emitter dengan RB atau resistor basisnya itu sebagai resistor pembatas arus. Dengan mengubah VBB dan RB, maka kita dapat mengubah arus basis. Mengubah arus basis berarti mengubah arus kolektor. Dengan kata lain, arus basis mengontrol arus kolektor. Lalu pada looping yang kedua itu yaitu loop pada bagian kolektor, di mana VCC-nya itu membias balik dioda dengan melalui resistor kolektornya. Dioda harus dibias dengan kondisi seperti ini. Jika tidak, maka transistor tidak akan bekerja dengan baik. Dengan kata lain, kolektor harus positif untuk mengumpulkan elektron bebas dari basis. Oke, selanjutnya yaitu MOSFET atau biasa disebut dengan metal oxide semiconductor field effect transistor. MOSFET adalah sebuah perangkat semikonduktor yang secara luas digunakan sebagai switch dan sebagai penguat sinyal pada perangkat elektronik. MOSFET adalah inti dari sebuah IC atau integrated circuit yang didesain dan difabrikasi dengan single chip karena ukurannya yang sangat kecil. MOSFET memiliki 4 gerbang terminal yaitu source, gate, drain, dan body. Next slide. Nah, pada slide kita dapat melihat bahwa ada 2 tipe MOSFET, yaitu yang pertama tipe depresi atau biasa disebut dengan DMOSFET, dan tipe MOSFET tipe enhancement atau MOSFET. DMOSFET dapat perbedaan DMOSFET dan MOSFET yaitu DMOSFET dapat beroperasi pada mode depresi dan enhancement, sedangkan MOSFET hanya dapat beroperasi pada mode enhancement saja. Perbedaan utama antara DMOSFET dan MOSFET adalah bahwa pada DMOSFET terdapat kanal yang menghubungkan source dan drain, seperti gambar yang di sebelah kanan. Sedangkan pada MOSFET tidak terdapat kanal tersebut. Dengan demikian, aliran elektron dari source yang akan menuju drain harus melalui substrat P. Sedangkan pada MOSFET, dengan demikian, pada gambar terlihat bahwa MOSFET kanal N mempunyai substrat bahan P, sedangkan MOSFET kanal P mempunyai substrat bahan N. Pada simbol MOSFET, panah diletakkan pada substrat. Panah yang menunjukkan ke dalam menyatakan device kanal N, sedangkan panah yang menunjukkan keluar itu menunjukkan bahwa MOSFET memiliki kanal P. Nah, selanjutnya, next slide. Prinsip kerja MOSFET. Prinsip kerja MOSFET ada 3, yaitu daerah ohmik, daerah saturasi, dan daerah cut-off. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada kurva berikut. Nah, pada kurva yang ditunjukkan pada slide, kita dapat melihat yaitu ada daerah ohmik, daerah saturasi, dan
daerah cut off. Yang pertama yaitu daerah off mix. Daerah off mix disebut juga daerah resistansi konstan. Daerah ini di sebelah kiri garis batas threshold PGS dan PGS TH atau sama dengan PDS. Untuk berikutnya yaitu daerah saturasi. Daerah saturasi ini juga disebut dengan daerah arus konstan. Daerah ini berada di sebelah kanan garis batas threshold PGS min PGS TH sama dengan PDS dan di atas daerah aktif seperti yang terdapat pada slide. Dan yang terakhir yaitu daerah cut off. Daerah cut off yaitu daerah di bawah PGS 1 seperti yang terdapat pada gambar. Disebut daerah cut off karena pada daerah ini tegangan gate source-nya lebih kecil dari gate source atau batas threshold, atau bisa disebut PGS-nya lebih kecil daripada PGS threshold-nya. Sehingga pada ini rangkaian akan bersifat cut off, tidak ada arus mengalir pada rangkaian tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.